Dan aku akan kasih kalian tipsnya. Halo Rumis, welcome back to our channel. Nah, kembali lagi sama aku Erin. Sekarang aku akan bagikan ke kalian tips gimana aku menyelamatkan tanaman sukulen yang udah busuk guys bawahnya. Untung aja aku lihat dia cepat, jadi bisa aku selamatin. Dan aku akan kasih kalian tipsnya. Standby, don't skip the video, oke? Sekarang aku ngeliatin ke kalian gimana cara aku untuk merawat sukulen. Nah, tadi aku lagi ngecek tanaman, terus aku dapetin ada satu sukulen aku kayak kering, dia kayak gini. Sayang banget, dia ada 3 macam. Ini double head, tapi kayak udah busuk bawahnya. Nah, yang kayak gini, untung aku cepat liatnya. Kalau misalnya terlambat sedikit, dia bisa matinya cepat. Dia bisa kalau kelihatan dia bisa busuk sampai di atasnya. Untung aku lihat mereka lumayan cepat, jadi busuknya masih di bawah. Biasa kalau ini tanamannya atau media tanamnya sudah ada semut kayak gitu, dia makanin akar-akarnya sehingga dia busuk. Ini busuk. Nah, sekarang aku akan ganti media tanamnya, terus aku akan kasih tips untuk kalian biar tanamannya masih bisa diselamatin. Sekarang yang kita butuhkan pisau. Yang pertama adalah pisau, karena kita akan motong yang sudah busuknya. Ya, kayak gini pisau aku. Terserah sih pisau apa aja, cuma kalau menurut aku, kalau misalnya kalian menggunakan dia untuk tanaman akan lebih baik jangan digunakan yang lain, jadi khusus untuk tanaman. Nah, terus kita media tanam yang baru ini, yang tentu yang udah nonton vlog aku sebelumnya kalian tahu apa yang aku pakai untuk media tanam. Terus airnya aku taruh di sini, tapi ini untuk nanti sih. Terus aku kasih obat, ini sih aku lupa namanya, tapi ini yang aku pakai untuk kalau aku lagi motong-motong tanaman, biar tanamannya nggak perlu kita tunggu sampai kering, jadi kita bisa langsung tanam, tapi harus ditaruh bubuk ini. Nanti aku taruh di bawah sini nama bubuknya, bisa kalian beli di online. Ini dikasih sih sebenarnya, tapi aku akan tanya ke yang kasih ini namanya apa. Tapi ini bagus banget, aku sering pakai ini kalau misalnya tanaman aku kayak busuk kayak gini. Udah berapa kali sih emang busuk, tapi menurut aku itu wajar, karena memang tanaman kan kita nggak pernah tahu ya feelingnya kayak gimana. Busuk sayang, harus kita potong deh. Sayang banget nih, double hand, kepalanya 2 di satu tanaman, tapi harus kita potong. Nah, mungkin ini kayak dulu ya. Terus dicabut-cabutin daun-daun yang keringnya. Ini juga nggak apa-apa, dicabutin aja supaya nanti ada batas dari daunnya ke yang kita potong. Potongnya sih potong biasa aja. Kalau aku usahakan potongnya harus rata, biar dia lukanya nggak bleber kemana-mana. Potong. Ini busuknya kita buang. Nah, terus kita taruhin obatnya. Ini bubuk untuk tanaman. Ini aku taruh di tempat kayak gini. Terus tinggal kita taruh di sini kayaknya penutupnya. Kayak gini. Terus tinggal kita cucolin begini. Usahakan dia semua yang apanya ketutupan semua, biar dia cepat sembuhnya. Kayak gini, di tap terus supaya dia nggak terlalu banyak. Nah, aku kasih tips lain buat teman-teman yang sering banget berurusan sama pupuk kayak gini. Ups, jatuh pupuknya. It's okay, kita bisa akalin, ambil lagi. Sayang, soalnya aku pakai ini cuma sedikit banget,
sedikit banget, jadi jangan disia-siakan. Yang berurusan sama pupuk kayak gini, usahakan kalian jangan pegang muka atau apa, takutnya kan ada zat-zat berbahaya di dalam pupuknya. Jadi abis kalian taruh begini, usahakan cuci tangan baru kalian pegang yang lain. Terus kalau udah kayak gini kita pisahin, kita potong lagi yang lainnya. Nah kalau ini kan dia busuknya udah mau sampai di batangnya, jadi kita harus cabut-cabutin untuk selamatin dia sih sebenarnya. Sayang memang, tapi nggak apa-apa. Nah dari daun-daun ini kita bisa sisihkan untuk jadi tanaman baru, seperti yang udah di video aku sebelumnya. Ini kayaknya video ketiga deh, nggak sadar udah video ketiga aja. Kita cabutin. Memang harus kasih space dia agar dia nanti kalau kita tanam dia bisa berdiri dengan bagus. Terus kita potong ya kayak gini. Kelihatan gak sih? Ini dicabut aja. Ini ID tanamannya apa ya, aku lupa, nanti aku kasih di bawah sini ID tanaman ini. Kita cocok-cocolin, saya dia merata. Karena memang karena dia akarnya udah busuk kan, jadi di sini ada keriput-keriput kayak gitu. Sayang, cuma lebih baik aku tahu cepat, kalau enggak dia nanti bisa busuk sampai di atas ini, sampai memang busuk semuanya. Lihat-lihat. Nah terus kita percepat aja. Nah kalau kayak gini, kalau kalian mujur atau tanaman dan medianya cocok, dia akan timbul di sini bara daun akarnya, dan dia akan jadi tanaman. Sama kayak gini, dia ini udah timbul akarnya, itu yang dia akan timbul tanaman di situ. Kalau kelihatan itu sih mujur-mujuran, tapi aku ada sih banyak tanaman yang kayak gitu. Kalau dia memang udah subur, udah pas sama ininya, dia akan timbul dengan sendirinya. Cepat-cepat aja. Nah terus udah aku cocol katanya, udah aku tap-tapin di sini. Nah sekarang ini media tanam baru, aku baru ambil tadi. Media tanam tinggal kita taruh begini, langsung aja ditaruh. Kalau yang lainnya, kalau nggak pakai ini bubuk ini, kita harus tunggu dia sampai benar-benar kering, baru kita bisa kita tanam agar dia nggak terlalu stres. Tapi kan anak aku udah pakai ininya, jadi aku bisa langsung tanam. Ini sih ditanamnya ya tinggal ditaruh aja sih, tinggal dipasin sama kayak gini. Terus dikasih air sedikit aja agar dia bisa mendorong pertumbuhan akar baru, sehingga dia bisa langsung berdiri dengan bagus. Karena kalau ini kan karena dia nggak ada akar, dia nggak ada yang menahan dia untuk tetap stay di tanah. Jadi ini memang akan agak goyang-goyang. Udah. Nah terus yang ini, yang tadi kita cabut-cabutin, jangan dibuang, kita pilih-pilihin mana yang bagus. Ini sih rata-rata bagus, cuma memang agak keriput aja gara-gara nggak air yang dari tanamannya, kan tanahnya nggak sampai di batangnya ini, jadi memang dia agak keriput, tapi nggak apa-apa. Terus abis dari sini kita siapin media tanamnya. Tunggu ya, aku ambilin. Nah yang kita butuhin adalah tempat kayak gini, yang kayak aku bilang Tupperware, tapi yang plastik aja, kalian bisa dapatin dengan murah. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah media tanam kayak gini. Kalau aku sih nggak aku lubangin, karena aku cuma mau taruh sedikit aja, terus diratain.
gak usah terlalu banyak. Kalau aku taruhnya sedikit aja kayak ini. Terus kalau udah kayak gini, usahakan media ini basah. Jadi kalau aku cuma kasih sedikit aja. Bagian selfie aku memang kalau buat yang kayak gini aku taruh di sini. Nah, kayak gini dibasahin aja. Tapi jangan sampai dia terendam semua, cuma kayak biar dia basah aja. Tapi kalau udah terlalu banyak airnya ditaruh, diakalin aja, kita tambahan aja sedikit. Nah, kayak gini. Terus kita taruh. Terus kalau aku taruhnya biasa yang ininya, yang ujung dari yang kita potong, aku kasih dia di ujung kayak gitu. Terus tapi kasih dia space biar nanti akarnya bisa tertaruh dengan baik. Tunggu ya, aku taruh semuanya. Nah, dia jadi kayak gini, cantik kan? Terus kita tinggal diamin dia selama ya beberapa hari atau bulan. Dia memang prosesnya agak lama. Ini contoh yang aku buat dengan model yang berbeda-beda. Nanti aku kasih video lainnya. Terus kalau aku taruhin aja di sini begini, gak apa-apa, disusun aja kayak gitu. Kenapa aku pakai yang bening? Karena kalau pakai yang bening kita bisa lihat pertumbuhan akarnya dan bisa kita pantau terus. Ya, ini lebih jelasnya. Kalau kalian lihat, cantik kan? Cuma dari daunnya loh ini. Cantik banget. Ini udah besar. Ini baru aku siram tadi sih. Nah, kalau kayak gini. Nah, kenapa aku bilang harus ada space? Agar dia kalau akar yang kayak gini, yang besar, dia bisa ini akarnya panjang banget. Nah, terus ini yang tadi yang kita memang agak keriput, ini detailnya bisa dilihat. Ini ya detailnya. Terus ada lagi aku taruh di bawah sini. Kayak gitu. Aku pakai media tanamnya yang seperti kita tahu, cuma pakai sekam biasa, sekam bakar, pasir, tanah sih, tanah yang agak keras, ada yang batu-batu kayak gini. Terus aku pakein pupuk yang bulat-bulat ini, pupuk kayak gitu. Ini udah lama sih, udah sekitaran 2 bulan masih kayak gini, karena memang dia prosesnya lama. Tapi ya cantik-cantik. Kalau kita bisa nunggu pasti hasilnya bagus kok. Nah, dia kalau udah kering kayak gini, kalau teman-teman lihat daunnya kan kering. Ini sebenarnya udah aku bisa pindahin ke pot-pot, tapi nanti aja dulu karena cuaca memang lagi mendung-mendungnya kayak gitu. Ini kayaknya akan lama karena dia harus proses ini yang apa, daunnya masih keriput-keriput gitu guys. Aku sih kalau ke tanaman ini aku pakein B1 di tanamannya. Jadi kalau aku mau siram, aku campur air sama B1. Satu tempat yang biasa aku siram yang merah itu, aku campurin 2 tetes B1, terus baru disiram. Biar akarnya kayak gini, subur banget akarnya. Sebenarnya ini harus ditutup, tapi dia memang agak melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment apa yang kalian ingin mau atau apa yang tips apa yang ingin kalian minta. Yang bisa aku jawab pasti aku jawab. Terus nyalain notifikasinya guys, karena banyak hal-hal seru yang akan kita bagikan ke kalian tentunya, dan tips-tips baru. Jangan lupa standby in our channel. Oke, bye Rumis.